Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap siswi SMA yang menjadi anggota Paskibraka. Pelaku merupakan tetangga korban. Anggota Paskibra, Kecamatan Natal. Korban! Suasana haru mengiringi kepergian Diva Febriani, pelajar SMA yang tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Gadis berusia 15 tahun ini dimakamkan di TPU Desa Sikarakara 4, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Teman-teman korban dari SMA Negeri 1 Natal turut mengantar Diva ke pemakaman. Diva Febriani tewas mengenaskan dibunuh oleh seorang pria. Usai membunuh, pelaku mengubur jasad korban di dalam lubang bekas galian di area perkebunan sawit. Sementara itu, polisi telah menangkap pelaku pembunuh Diva. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi polisi. Pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Namun pelaku juga diduga memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan oleh polisi untuk mengungkap motif pembunuh korban. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Korban Diva sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya usai mengikuti latihan anggota Paskibraka untuk persiapan peringatan HUT RI. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan oleh pegawai kebun terkubur di dalam sebuah lubang. Keluarga korban berharap agar pelaku yang telah diamankan polisi dapat dihukum seberat-beratnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ada. Wih, yuk tengok Ma. Di atap itu Ma. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah. Angin puting beliung melanda wilayah 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atap rumah dan sejumlah benda lain berterbangan di udara akibat terjangan angin kencang. Ya Allah, ya Rabbi. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Kersik Tuo, Batang Sangir, dan Desa Sagir. Ya Allah, ya innalillahi. Ratusan bangunan rumah rusak parah, bahkan lapak pedagang di pasar tradisional Kersik Tuo porak-poranda karena terjangan angin kencang. Pertama hujan lebat. Nah, dari 5 menit atau antara 5 ke 10 menit, tiba-tiba angin itu datang. Bergemuruh sedemikian kuatnya sehingga kami takut. Lalu kami cari asal usul daripada gemuruh itu tadi, dan ternyata itu adalah angin puting beliung. Atapnya habis Ibu ya? Habis semua, sama talangnya itu kontal. Jadi gimana caranya Bu? Ya talang nggak tahu. Enggak, sekarang tidurnya gimana? Ya entah nanti tidurnya gimana. Itu udah dipasang apa sekarang? Pasang terpal. Oh, pasang terpal ya Bu ya? Belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian ataupun korban jiwa. Warga berharap ada bantuan cepat dari pemerintah, terutama untuk pemulihan pasca bencana ini. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pelajar sekolah menengah kejuruan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras. Penyiraman air keras dilakukan oleh sekelompok pelajar SMK dari sekolah lainnya. Dalam rekaman CCTV, korban disiram dengan air keras oleh sekelompok pelajar di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban, pelajar SMK, mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Akibat luka serius yang diderita, korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan. Polisi telah menangkap para pelajar termasuk sang eksekutor penyiraman. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 kendaraan roda 2 yang digunakan saat peristiwa penyiraman.
Dari hasil pemeriksaan, air keras yang digunakan untuk menyiram korban sengaja telah dipersiapkan oleh para pelaku. Para pelaku berencana melakukan tawuran dan mencari pelajar sebagai target serangan secara acak. Papasan dengan korban yang sedang berposisi pada saat itu. Spontan, pelaku-pelaku ini memegang kendaraan korban, kemudian setelah terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyerahkan air keras. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif para pelaku, lantaran pelaku masih di bawah umur. Pemeriksaan mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Jakarta Utara dan sementara untuk penahanan dilakukan di Bapas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi balap liar di wilayah Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur merasakan warga karena kegiatan ini menimbulkan suara yang mengganggu. Para pelaku ditangkap polisi dan sepeda motor diamankan. Tim Patroli Perintis Jakarta Timur mengamankan sejumlah remaja yang melakukan aksi balap liar di kawasan Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain mengamankan 9 remaja pelaku balap liar, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 2 pelaku balap liar. Sejumlah warga sekitar mengaku resah dengan seringnya aksi balap liar yang digelar para remaja. Selain terganggu dengan suara bising kendaraan, tak sedikit terjadi kecelakaan akibat aksi ini. Bermacam dari luar, dari Pondok Gede, terus dari Kemayoran, terus dari mana lagi, Bekasi. Nah ini saya baru lihat lagi dari Cilengsi. Nah, ada dua orang lah, terus jatuh, terus ada yang jatuh terus meninggal, nggak ada yang nolongin. Akhirnya ambulan datang, dengan tiba-tiba dibawa. Polisi melakukan penangkapan setelah mendapat laporan warga. Anak-anaknya, kepada ibu lah khususnya kepada orang tua, agar pengawasan terhadap anaknya untuk lebih ditingkatkan, khususnya pada malam hari. Seluruh pelaku aksi balap liar dan kendaraan dibawa ke Polsek Duren Sawit untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Beraksi di 6 lokasi di wilayah Kuranji, Kota Padang, seorang pelaku pencurian spesialis rumah tinggal diringkus tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Belimbing, Kecamatan Kuranji. Tim Satreskrim Polresta Padang melakukan penyergapan terhadap seorang pelaku pencurian spesialis rumah tinggal di kawasan Belimbing, Kota Padang. Pelaku berinisial Ijuk, 35 tahun, sempat berupaya melarikan diri ke semak-semak saat mengetahui kedatangan petugas. Namun gagal, pelaku pun telah diringkus petugas. Hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah mencuri di 5 lokasi berbeda di kawasan Kuranji. Sasarannya, ponsel dan barang elektronik milik warga di dalam rumah yang ditinggal bekerja pemiliknya. Polisi telah menyita 2 unit ponsel curian yang sempat dijual ke penadah. Pelaku berdalih nekat mencuri karena faktor ekonomi untuk biaya sekolah anak. Kita amankan 1 orang pelaku 363 atau pencurian malam hari masuk ke rumah korban dengan cara sembunyi. Telah dilihat keadaan kosong, pelaku langsung melancarkan aksinya. Untuk TKP setelah kita interogasi ada 5 atau 6 TKP. Pelaku telah ditahan di Mapolresta Padang guna pemeriksaan lebih lanjut dan terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi